Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Gus Win. Kali ini saya akan berbagi pengalaman cara menyiapkan PJJ di tahun ajaran baru. Pada video sebelumnya saya sudah pernah mengutip sedikit ya tentang bagaimana bersih-bersih Google Classroom kita. Kali ini saya akan sampaikan kembali ya beberapa hal yang penting terkait dengan penyiapan pembelajaran jarak jauh di tahun ajaran baru. Jadi pertama kita harus bersihkan kelas yang bukan milik kita. Kenapa ada kelas yang bukan milik kita? Barangkali kita pernah diundang dalam satu kegiatan kolaborasi seperti misalnya ini ada hijau-hijau, ini adalah contoh kegiatan kelas ya yang bukan milik saya, dan ini adalah kelas kegiatan Ramadan dari Pondok Ramadan secara daring. Nah, untuk mengetahui itu milik kita atau bukan, kita bisa buka saja salah satu yang misalnya kita ingin tahu ya di dalamnya, cek saja di People. Kalau di People itu posisi kita tidak di bagian atas ya, bukan di posisi teratas, berarti kita bisa meninggalkan kelas itu karena kelas ini bukan kelas kita. Ini adalah kelas yang dibuatkan oleh orang lain. Di sini yang membuat adalah sekolah atau panitia. Kita bisa meninggalkan kelas ini. Jadi 11 IPS 1 kita akan tinggal bisa dengan cara seperti ini. Klik titik 3 ini, langsung aja tinggalkan kelas ya. Leave kelas, maka kelas itu akan otomatis hilang dari Google Classroom milik kita. Kita udah nggak punya 11 IPS 1, udah nggak ada. Itu cara pertama. Cara kedua, kalau kita udah tahu ciri-ciri dari bannernya ini ya, bannernya ini bukan milik kita. Cara kedua, kita bisa langsung aja klik titik 3 di sini. Misalnya ini 11 MIPA 10. Saya klik saja, saya langsung tinggalkan kelas karena jelas ini bukan milik kita ya. Jadi tidak harus masuk dulu ke dalam kelas baru kita tinggalkan, tidak, bisa langsung dari sini. Kita langsung meninggalkan kelas, maka 11 MIPA 10 dalam hitungan detik sudah tidak ada di kelas kita. Begitu semuanya ya, yang ini yang bukan milik kita. Nah, yang milik kita itu ciri-cirinya, kalau kita masuk, kalau kita nggak hafal itu milik kita atau tidak, kita masuk di sini ada People, di sini ada People ya. Itu posisi kita paling atas. Jika ada beberapa orang di dalamnya, posisi kita ada yang di atas. Barangkali teman-teman tidak pernah mengundang guru lain masuk ke dalam kelas, ya berarti kita sendirian. Tapi kadang-kadang seperti saya misalnya itu diundang oleh guru mapel lain untuk bergabung di kelasnya karena saya sebagai wali kelas, maka kita ada di posisi itu. Contoh misalnya ini bukan punya saya. Kalau punya saya itu ada seperti ini, ada tulisan belakangnya saya tandai ya, Gus Win, itu berarti milik saya. Yang seperti ini bukan milik saya. Ya, saya bisa masuk ke dalamnya, misalnya 12 IPS 3. Sebelum saya hapus, saya bisa klik dulu ya. Kita bisa lihat di sini di People. Nah, di sini ada banyak orang di dalamnya. Ya, kalau lihat view all di sini total ada berapa orang di dalamnya? Banyak kan? Ini banyak guru yang masuk di dalam kelas tersebut. Jadi kelas ini diisi oleh sekian banyak guru. Jadi saya bukan yang teratas, ini teratasnya orang lain. Ya, saya ada di posisi ketiga. Ini berarti saya bukan pemilik kelas ini, dan saya bisa meninggalkan kelas ini lewat sini boleh, lewat depan tadi juga boleh. Oke ya, itu caranya. Kemudian bagaimana dengan kelas kita? Kelas kita bisa dikosongkan anak-anak ya. Jadi anak-anak bisa dikeluarkan dari kelas. Bahkan kita juga bisa mengosongi kelas orang lain. Tapi dengan mengosongkan kelas itu, materi yang sudah pernah kita tanam di dalamnya, entah itu video, entah itu rangkuman, PDF, PowerPoint dan sebagainya, tidak akan hilang. Ya, saya akan coba buka. Ini kelasnya sudah saya kosongi. Ini kalau kita lihat di People-nya sini sudah nggak ada. Oh, masih ada orang lain ternyata. Ini belum saya hapus ya. Ini kelas MIPA ya, belum saya hapus. Ini ada guru lain ya, saya undang. Ini kelas saya karena saya dari atas. Guru ini bisa kita usir. Kita usir ya, kita keluarkan dari kelas. Kelasnya kita kosongi, anak-anak juga kita buang juga. Ini anak-anak ada 23 ya. Kita langsung klik di kotak ini,
kemudian di action ini ambil remove, maka anak-anak sudah hilang dari kelas ini. Secara otomatis mereka akan hilang, dan nanti kita akan undang anak baru ya. Jadi penghuni kelas baru kita undang. Cara mengundangnya cukup mudah, kita masuk ke halaman depan ya, di home ini, di halaman depan ini ada kode kelas yang kita bagikan ke dalam kelompok medsos, misalnya di WhatsApp ya. Ini kita bisa copy linknya di sini, klik itu, kemudian kita share di WhatsApp misalnya. Itu bisa ya, itu bisa mempercepat pekerjaan kita. Jadi bukan guru yang menginput nama-nama anak-anak di sini. Kemudian supaya mudah dari sisi administrasi untuk melakukan rekap nilai dan seterusnya, maka kita minta anak-anak untuk input datanya itu diawali dengan 2 digit nomor urut absen. Jadi misalnya 01, kemudian spasi nama mereka. Jadi nomor absen 2 digit 01, kemudian dilanjut dengan nama mereka. Itu akan memudahkan kita untuk melakukan rekap daftar hadir. Contohnya misalnya saya buka di sini salah satu kelas yang belum saya hapus ya, yang belum saya hapus, katakan misalnya ini. Ini kalau kita lihat di sini, kita lihat maka nama anak-anak udah urut 01, 02, 03 dan seterusnya. Sehingga pada saat kita live dengan Google Meet, maka kita dengan mudah melihat siapa yang tidak hadir karena tidak akan kelihatan di Google Meet. Itu caranya. Kemudian yang berikutnya tadi sudah saya sampaikan, kalau anak-anak sudah kita keluarkan dari kelas, guru lain yang tadinya ada di penghuni kelas kita buang, itu bukan berarti materi di dalamnya hilang, tidak. Yang hilang tuh hanya anak-anak ya, si penghuni lama beserta dokumen mereka. Jadi tugas mereka, nilai mereka, semuanya sudah kosong di sini. Ini sudah nggak ada ya, di nilai ini sudah nggak ada. Yang masih tersisa adalah, kalau kita lihat di classwork di sini adalah materi. Jadi di sini ada bahan ajar ini masih ada, dan kita bisa melakukan editing, mau menambah, mau mengubah pesan, kemudian menambah file, itu masih bisa ya, dengan cara seperti semula. Mungkin teman-teman bisa melakukan penambahan atau pengurangan materi di sini ya, atau membuat baru, create juga boleh ya. Ini tinggal nambah-nambah saja, sangat mudah. Jadi kita semampang ini masih ada waktu ya, kita masih libur ya, bolehlah ikut webinar macam-macam, tetapi jangan lupa persiapan tahun ajaran baru itu juga harus dipersiapkan. Jadi terutama menghadapi kelas yang kemungkinan masih PJJ ya, untuk Jawa Bali. Untuk luar Jawa saya belum tahu persis ya seperti apa kondisinya, tapi yang pasti untuk Jawa Bali sepertinya masih PJJ. Yang terakhir teman-teman, kalau terpaksa harus melakukan pembelajaran tatap muka terbatas, jadi sebagian anak-anak di rumah, sebagian lagi ada di kelas di sekolah, saya pernah bikin video strategi yang mungkin bisa dipakai. Jadi teman-teman bisa lihat di link deskripsi di bawah atau di atas ini. Saya punya strategi begini teman-teman. Jadi kalau memang anak-anak harus ada di kelas, maka kita bisa memanfaatkan ini ya. Ini dengan asumsi kita tatap muka terbatas loh ya. Kalau kita tatap muka penuh, nggak pakai slide pun nggak masalah, kita bisa menulis di papan ya. Tetapi kalau misalnya tatap muka terbatas, maka yang harus kita lakukan ada slide, ada anak-anak di kelas, kemudian kita harus ada proyektor juga ya. Kemudian apa yang ada di laptop kita linkkan ke internet ya, ke internet, kemudian kita sambungkan juga ke proyektor. Dan anak-anak yang di rumah bergabung melalui Google Meet atau mungkin melalui Zoom ya, seperti ini. Jadi yang di sekolah itu langsung lihat di slide, juga bisa lihat teman-temannya. Kemudian pada saat kita menerangkan sama, jadi apa yang dilihat anak-anak di ruangan kelas akan sama dengan yang ada di
slide akan sama dengan yang di rumah, karena mereka di rumah memantau melalui laptop masing-masing atau menggunakan gadget. Bahkan dengan cara ini diskusi pun bisa ya, masih bisa dilakukan. Jadi mungkin bisa dengan model debat debat ya, antara anak yang di dalam kelas dengan anak yang di rumah. Itu bisa dilakukan, tanya jawab, kuis dan seterusnya. Saya rasa itu yang bisa kita persiapkan. Sekali lagi kita coba lakukan evaluasi sejauh mana persiapan kita di tahun pembelajaran baru. Semoga kita tidak disibukkan dengan urusan administrasi, kemudian juga tidak terlalu banyak kegiatan-kegiatan webinar yang tidak penting. Jadi bukan berarti webinar nggak penting, penting, tapi lihatlah esensinya, materi webinarnya perlu nggak untuk kita. Jadi supaya tidak ikut webinar hanya mengejar sertifikat tapi bukan manfaat. Sampai ketemu di informasi yang lain. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.